rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan jumpa kita pada siang atau sore hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sangat berbahagia ini semoga seluruhnya selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan lahir dan batin. Selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenyamanan dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan bisa memanfaatkan setiap waktu, setiap detik, setiap nafas, setiap langkah untuk selalu bisa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan bernilai ibadah yang sangat mulia. Untuk membuktikan, karena Al-Quran mengatakan, "Linabluwakum ayyukum ahsanu amala." Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mana yang paling baik amalannya, bukan paling banyak, ya, paling baik amalannya. Maka banyak kalau tidak baik tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, lebih baik banyak dan baik, ya. Baik ini ya syaratnya dua, satu ikhlas menggunakannya atau melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah syarat yang pertama. Lalu yang keduanya ada mengikuti Rasulullah SAW. Iya. Dan hari ini insya Allah kita akan melihat salah satu daripada ulul azmi yang sangat luar biasa. Kenyataan yang sangat indah daripada yang dikatakan ulul azmi ini. Subhanallah, kata-kata yang luar biasa. Iya. Hilap buku iya, buku sirahna. Subhanallah, dalam kata-kata yang sangat indah. Bahwa yang namanya ulul azmi ini adalah nama daripada para nabi, ya, nama dari para nabi yang sangat luar biasa, yang mana nabi itu jumlahnya sangatlah banyak. Kalau dicek dan dilihat, nabi itu jumlahnya sangat-sangat banyak sekali. Kalau dilihat, lebih daripada 350.000 nabi dan rasul. Kalau dilihat, ya. Namun yang harus kita ketahui paling tidak dan wajib rasanya untuk mengetahui tentang 25 nabi dan rasul ini. Dari 25 nabi dan rasul ini, itu ada yang dikatakan ulul azmi. Dan ulul azmi ini kita tahu dalam Al-Quranul Karim itu kata-katanya fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Sabarlah kalian seperti sabarnya ulul azmi daripada para rasul. Siapa ulul azmi ini? Agar kita tahu dulu ini. Jadi ini adalah derajat para nabi dan para rasul yang tinggi derajatnya. Maksudnya adalah termasuk daripada ulul azmi. Iya. Pertama Nuh alaihissalam, lalu Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, lalu Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ulangi lagi ya. Nuh, Ibrahim, Musa, wa Isa alaihimussalam. Lalu yang kelimanya adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Simak baik-baik, ya. Di antara 5 ini dipilih lagi 2 oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni adalah Ibrahim alaihissalam dan Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Muhammad dan Ibrahim ini, Masya Allah, dari Ibrahim alaihissalam dan Muhammad Rasulullah dipilih lagi, yakni adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi disaring. Nah kita hari ini insya Allah yang akan kita pelajari ini adalah tentang Nabi salah satu daripada ulul azmi, yakni adalah alaihissalam. Ya. Kenapa rasa-rasanya kita harus mempelajari Musa alaihissalam atau Nabiullah Musa alaihissalam? Karena dalam Al-Quranul Karim ini ada satu perintah yang sangat luar biasa Rasulullah untuk menceritakan tentang Nabi Musa. Ya. Jadi Rasulullah diperintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menyampaikan tentang kisah Nabi Musa. Keunikan dan keindahan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam ini di dalam ayat, di dalam Al-Qur'anul Karim ini 130 kali ya terukir, termaktub, tersirat daripada cerita kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau dicek dalam Al-Qur'an, Nabi mana yang paling banyak kisahnya? Jawabannya jangan ragu, Nabi Musa. Nabi Musa yang paling banyak kisahnya. Sampai 130 ayat menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Subhanallah, iya. Dan punten bukan hanya sekedar kisah Nabi Musa, tapi di dalamnya banyak sekali makna-makna yang sangat indah. Sampai ada kata-kata dalam Al-Quran, wa fatannaka futunan, bahwa Nabi Musa itu benar-benar diuji dengan ujian-ujian sangat luar biasa. Iya, itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Bahkan kalau dicek dan dilihat nanti dalam sebuah kesimpulan akhir nanti akan dilihat
perjalanan Nabi Musa itu persis dengan perjalanan Nabi Muhammad Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, namun berbeda dalam keadaan dan situasi. Namun sama-sama keadaannya antara Nabi Musa dan Nabi siapa? Dan Nabi Muhammad Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Nah, sekarang Nabi Musa ini adalah putranya Imran daripada keturunannya Yakub, iya. Dari Yakub ya putra Ishak, Ishak ya putranya Ibrahim. Berarti masih ada dalam keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka kalau dikatakan Nabi Ibrahim ini adalah Abul Anbiya, karena dari Nabi Ibrahim lah turunnya keturunan Nabi, punya anak Nabi, cucu Nabi, Nabi, maka dikatakan Abul Anbiya itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Musa alaihissalam itu putranya Imran. Imran ini adalah zuriyah dari keturunannya Yakub. Apakah Imran maksudnya adalah Ali Imran yang ada dalam surah Ali Imran atau keluarga Imran itu? Bukan, Imran yang lain. Iya. Imran yang lain. Namun ini zuriyah daripada keturunannya siapa? Yakub alaihissalam. Ini untuk singkatnya. Untuk sekedar mengetahuinya tentang muqaddimah apa yang terjadi dan apa yang harus kita ketahui tentang Nabi Musa alaihissalam sebagai muqaddimahnya. Tadi saya sampaikan ada ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan. Ayat ini menyampaikan agar kita belajar kisah Nabi Musa. Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kisah Nabi Musa. Catat saja dulu Bunda, Ayahanda, teman-teman yang bahagia, surah Maryam ayat 51 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Ini jelas sekali. Ya, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka. Ceritakan Muhammad kepada mereka. Ya, kisah Musa dalam Al-Qur'an ini sesungguhnya dia adalah seorang yang dipilih dan seorang rasul dan nabi. Subhanallah. Jadi Allah menyatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sampaikan kepada mereka, ya, kepada umat yang ada pada waktu itu, termasuk kita pun harus mengetahuinya tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mukallaf ataupun diberikan tugas salah satunya untuk menyampaikan tentang kisah Nabi Musa. Subhanallah. Ini ada dalam surah tadi disampaikan surah Maryam ayat 51. Kita cek kita lihat ayat-ayat yang membuktikan, tadi saya sampaikan banyak ayat yang bercerita tentang Nabi Musa. Dan kita susun kisah ini. Satu kisah yang ada dalam Al-Quran yang tidak kemana-mana, tapi di situ semuanya itu hanya surat Yusuf alaihissalam. Ya, surat Yusuf, hanya surat Yusuf. Tapi kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim, ada di surat ini, ada di surat ini, termasuk Nabi Musa alaihissalam. Banyak sekali surat yang menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Kita simak baik-baik. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini awalnya ya. Kita lihat daripada surat Al-Qasas. Kita buka ayat 4-nya saja ya. Kita lihat ataupun boleh dari ayat pertamanya ataupun dari ayat keduanya, silahkan. Tasimim ya, tilka ayatul kitabil mubin. Natlu alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Ini dia. Ini adalah Al-Quran yang nyata dari Allah. Kami menyampaikan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan benar untuk yang beriman buat kalian. Subhanallah, untuk yang beriman. Jadi kisah ini bagi orang beriman sangat menginspirasi sekali. Kisah ini bagi orang yang beriman sangat menjadikan pepatah petua yang sangat luar biasa sekali. Mau di zaman dulu kejadiannya, tapi punten diceritakan sekarang, Masya Allah, langsung akan terbentuk dan terlihat, ternyata disandingkan bagaimana Fir'aun zaman dulu, mungkin sekarang banyak Fir'aun yang bentuknya berbeda. Namun apa? Sifatnya seperti sifat Fir'aun. Iya, subhanallah. Maka kita cek dan kita lihat, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Fir'aun sudah tidak ada, tapi orang yang memiliki sifat Fir'aun itu masih bergelimang, masih banyak, masih berserakan. Itulah nanti kita lihat dalam kisah ini. Jadi ketika kita melihat satu kisah yang ada dalam Qisasul Anbiya, maka bukan hanya melihat kisah itu saja. Tolong dijadikan ibrah, dijadikan gambaran, dijadikan sandingan untuk zaman sekarang ini. Apakah ada juga zaman sekarang kayak begini? Ada juga yang akhlaknya begini, ada juga yang sifatnya begini. Cek. Ya, lihat. Maka mengatakan natlu alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumi yu'minun. Masya Allah. Al-Quran ini
ada dan menerangkan tentang kebenaran yang ada. Tidak mungkin bisa diselewengkan karena Al-Quran sudah mengatakan A, ya A, dan itu hak adanya. Iya. Kalau bayangkan kalau seandainya Al-Quran tidak menerangkan tentang Fir'aun dan Musa, siapa Musa dan siapa Fir'aun, punten, kalau Al-Quran tidak mengatakannya, zaman sekarang bisa jadi dengan mengatakan kata-katanya Fir'aun gugur karena, punten, misalnya dalam peperangan memburu orang yang radikal misalnya terhadap Musa alaihissalam. Kenapa? Karena mungkin zaman sekarang media sudah berbeda, ya. Kenapa? Untung saja dengan mengatakan Quran sudah menyatakan ini loh Fir'aun yang sebenarnya, ini loh Musa yang sebenarnya ketika Al-Quran bicara. Bayangkan kalau tidak ada Al-Quran, orang bisa kebalik dengan menyatakan bahwa pahlawannya adalah Fir'aun dan musuhnya adalah, punten, biang keroknya adalah Musa. Na'udzubillah. Kenapa? Karena untung saja Quran sudah menyatakan ini loh yang benar, ini loh yang salah. Masya Allah, inilah dahsyatnya Al-Quran. Maka dikatakan min naba'i Musa wa Fir'auna bil haq. Artinya apa? Nggak ada kesalahan, nggak ada keraguan-raguan. Ini kisah nyata yang terjadi, yang pernah ada di muka bumi ini. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah liqaumi yu'minun. Dan ini akan meresap dalam hati asal orang itu punya beriman. Punya iman. Lihat, ya. Sebelum saya ini udah mulai masuk ini sebagai muqaddimahnya, ayatnya dibacakan lalu kisahnya langsung dipaparkan. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Punten. Nah, mulailah kisahnya sekarang. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Ini dalam surah Qasas dari mulai ayat 1 sampai ayat 5 sampai ayat 6. Ini awal daripada cerita Musa. Lihat, ya Anda Bunda, ikhwah akhwat, simak baik-baik. Di Mesir saat itu ada dua kabilah yang besar. Kabilah yang disebut keturunannya daripada tadi Nabi Ibrahim, iya. Setelah Yusuf alaihissalam pindah bersama ayahnya Yakub alaihissalam dan bersama keluarganya ke Mesir, ini cek saja kisah Nabi Yusuf gitu ya. Maka hiduplah Bani Israel di Mesir. Bani Israel hidup di Mesir. Masya Allah, saat itu Bani Israel hiduplah di Mesir. Penduduk asli Mesir itu terkenal dengan kalimatnya Qibti. Qibti, iya. Jadi ada Bani Israel dan ada Qibti, atau Bani, atau kalimatnya kumpulan ataupun asli daripada penghuni itu adalah Qibti. Lalu punten, asli daripada yang namanya pendatangnya itu Israel. Jadi ada dua kabilah, iya. Ada dua kabilah. Ada dari bangsa Qibti, ada dari bangsa Israel atau Bani Israel. Fir'aun ini adalah dari keturunannya Qibti. Fir'aun ini, subhanallah, iya. Maka nanti kalau lihat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Maria al-Qibtiyah, ada seorang yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, namanya Maria al-Qibtiyah, iya. Itu daripada bangsa Qibti. Fir'aun ini bangsa Qibti. Dan Fir'aun ini adalah raja yang zalim sekali. Dan apa yang terjadi kepada Bani Israel saat itu, punten, Bani Israel ini hanya sebagai budak daripada bangsa Qibti. Jadi bangsa Qibti melihat Israel ini, Bani Israel ini hanya dijadikan budak, hanya dijadikan sebagai pesuruh, dijadikan istilahnya apa ya, nggak ada martabatnya. Kenapa? Ini Bani Israel ala Bani Israel. Kenapa? Rajanya Fir'aun. Fir'aun ini dari bangsa Qibti dan berkuasa. Maka yang menjadi bangsa Qibti itu menang di atas angin dalam segala hal. Yang menjadi keturunan Bani Israel itu di bawahnya, bahkan dijadikan budak pada waktu itu. Intinya, Bani Israel jadi budak. Qibti di atasnya majikannya. Itu singkatnya. Ya. Namun, Bani Israel betapa yakinnya dengan Taurat yang dibawa sebelumnya oleh para nabi yang sebelumnya, sebelum datang Nabi Musa. Begitu? Yakin kalau nanti akan ada seorang nabi yang namanya Musa atau nabi dari Bani Israel yang akan mengangkat derajat Bani Israel dan menumbangkan daripada kerajaan zalim ini Fir'aun al-Qibti. Iya. Dan cerita ini
Punten, cerita ini menyebar bertahun-tahun sampai terdengar oleh Fir'aun dengan menyatakan, oh nanti dari Israel ada nabi yang akan menggulingkan kerajaanku. Berarti ini hati-hati ini. Semakin tahun, semakin dekat. Berita ini semakin heboh. Bani Israel semakin besar harapannya akan kedatangan seorang nabi. Kenapa? Karena Israel sudah sangat tahu. Mereka membaca Taurat dengan menyatakan bahwa akan ada sebentar lagi nabi yang akan merubah semua tatanan, mengangkat derajat Bani Israel dan menumbangkan kerajaan zalim. Siapa? Kerajaan dipimpin oleh Fir'aun dari bangsa Kipti. Ini sudah apa? Sudah sangat menyebar. Dalam keadaan begini ternyata Fir'aun bermimpi. Mimpinya melihat api datang dari Qibalil Quds, dari arah Masjidil Aqsa. Kalau sekarang api itu datang, ya, lalu api itu menghantam kepada kerajaannya dan kerajaannya itu hancur berantakan dan kerajaannya terbakar. Maka saat itu Fir'aun ketakutan. Apa maknanya ini? Kira-kira ada apa? Sampai melihat kenyataan hancur kerajaannya. Maka dipanggillah para dukun. Panggil para dukun. Para dukun itu menjawab, serempak mengatakan, wahai Paduka, wahai Tuan Raja, dari mimpimu itu adalah pertanda sesungguhnya akan datang dari keturunan Israel atau dari keturunan Yakub, ya, yang datang kemari ke Mekah waktu ke Mesir waktu dulu, yakni dibawa oleh Nabi Yusuf alaihissalam, keturunannya. Maka dari keturunan Bani Israel itu akan ada seorang nabi. Dan nabi itu yang akan menghancurkan kerajaanmu. Dari Bani Israel akan turun seorang nabi yang sangat mengerikan. Maka punten, Fir'aun ketakutan. Waduh, memang ramalan menurut mereka. Kata siapa? Kata Fir'aun. Ini ramalan Bani Israel ini kayaknya sudah mulai dekat ini. Bahwa akan ada nabi dari keturunan Bani Israel. Dan akan menggulingkan tahtaku atau kerajaanku. Maka aku harus membuangnya jauh-jauh. Maka dikumpulkan semuanya, para menterinya. Bagaimana cara menghadapi ini? Lalu mereka mengatakan, wahai Paduka, gampang. Kita bunuh saja anak laki-laki di antara mereka. Kalau ada bayi lahir, laki-laki, bunuh. Kalau ada laki-laki lahir, bunuh. Kalau ada laki-laki lahir, bunuh. Udah. Selesaikan, nggak bakalan lagi. Nggak bakalan ada keluar nabi. Berpikir lagi. Kata Fir'aun, kalau semua laki-laki dibunuh, bayi laki-laki dibunuh, terus nanti jadi pekerjanya siapa? Yang akan datang, yang jadi kuli, yang jadi kerja berat siapa kalau semua perempuan? Kan kalau dibunuh, bagaimana laki-laki tumbuh nanti? Bani Israel kalau nggak ada laki-lakinya, perempuan semuanya dong kalau gitu. Nah, punten ini. Lalu mereka mengatakan, ya sudah gini aja. Tahun ini laki-laki bunuh. Tahun depan laki-laki nggak usah dibunuh. Tahun depannya lagi laki-laki dibunuh. Jadi gantian tahun per tahun. Kalau misalnya tahun sekarang laki-laki bunuh. Anak bayi yang lahir laki-laki bunuh. Tahun depan nggak usah. Tahun depan anak lahir laki-laki bunuh. Harun alaihissalam, kakaknya Nabi Musa, itu lahir di mana di waktu tahun tidak ada pembunuhan bagi anak bayi. Makanya selamat. Nabiullah Harun, kakaknya Nabi Musa, itu lahir di tahun di mana tidak ada pemeriksaan siapa yang melahirkan laki atau perempuan. Selamat pada waktu itu. Ya. Kenapa demikian? Ini kenyataan yang memang terjadi pada waktu itu. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jadi Harun lahir pada waktu bukan pencarian siapa yang punya anak bayi laki-laki. Nah, ini di sini katakan, inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahla syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Ini surat Al-Qasas ayat 4 ya. Fir'aun itu menyembelih, membunuh laki-laki dari anak-anak laki-laki dan menghidupkan anak-anak perempuan. Kenapa? Karena takut kehilangan apa? Karena takut kehilangan kerajaannya, ya. Karena takut kehilangan kerajaannya. Karena takut kehilangan kerajaannya. Ini yang sangat-sangat punten zolimnya Fir'aun. Bunuh anak-anak yang laki-laki. Kenapa? Takut kerajaannya hilang. Astagfirullah. Dan ini dipraktekkan oleh siapa coba? Oleh orang-orang yang sekarang ingin merebut Palestina. Iya kan? Mereka ini
punten, iya, Yahudi yang mereka bunuh Yahudi ini bukan orang-orang gede, tapi bayi dibunuh, anak-anak kecil dibunuh, yang masih usianya 7 tahun, bayi dibunuh. Alasannya mereka apa? Iya, sekarang bayi. 20 tahun yang akan datang, apa masih jadi bayi? 20 tahun yang akan datang, mereka bawa senjata. 20 tahun yang akan datang, mereka sudah bawa senapan. 20 tahun yang akan datang, dia bisa bertempur. Makanya dia tidak mau kehilangan daripada kekuasaannya di Palestina. Maka mereka Yahudi bukan hanya membunuh yang besar-besarnya, karena yang besar mah udah sepuluh, biarin aja. Tapi mereka konsentrasi bagaimana bayi-bayi ini dihabiskan. Kenapa? Ini bayi sekarang. Makanya jangan heran kalau teman-teman, ibu bapak, ayahanda bunda, sahabat-sahabat melihat di Palestina itu bayi-bayi yang terbunuh, bayi-bayi yang sengaja dibunuh. Mereka itu memang hadapnya tujuannya ke sana. Kenapa? Iya sekarang bayi, iya sekarang 7 tahun, iya sekarang 10 tahun. Tapi 20 tahun yang akan datang jadi apa mereka? Jadi rijal, jadi kekuatan, jadi laki-laki yang gagah. Mereka itu adalah teorinya Firaun. Teorinya Firaun, caranya Firaun. Dan cara menghancurkan generasi itu. Sekarang cara menghancurkan generasi tidak perlu dibunuh dengan tapi bunuh ilmunya. Dengan cara apa? Anak-anak sudah dikasih handphonenya, dengan gamenya segala macam. Masya Allah, iya. Ini kelihatannya anak atau orang tua sangat cinta kepada anaknya, sangat sayang kepada anaknya. Anak belum jalan aja, udah pandai ngotak-ngatik HP. Belum jalan itu, iya. Anak belum bisa jalan aja, udah pandai mijit mana, touchscreen-nya sudah bisa, mana, itu belum jalan. Bersamaan anak itu sudah bisa jalan, dia sudah punten, udah bisa lepaskan dengan gadgetnya. Hati-hati, iya. Itulah pendidikannya yang ada. Jadi untuk generasi, menghancurkan generasi, ternyata zaman sekarang ini, kalau tidak kuat-kuatnya, dengan medsos, dengan media, atau dengan gadget segala macam, bisa jadi, punten, lepas kendali daripada orang tuanya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini dia, ya. Cara membunuh anak-anak, pada bunuh anak-anak disembelih. Kenapa? Karena dia nanti takutnya menjadi nabi. Itulah kejadian yang terjadi kepada Nabi punten Musa alaihissalam. Dan punten, ya. Namun lihat, Allah mengatakan wa nuridu an namunna 'alal ladzina punten wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Apa artinya? Allah ingin mengangkat derajat. Derajat siapa? Derajat orang yang dilemahkan oleh Firaun akan diangkat. Yang dicibirkan oleh Firaun akan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lahirnya seorang nabi. Dan simpan baik-baik, yang namanya Nabi Musa alaihissalam, punten, lahirnya ini di waktu saat laki-laki ataupun saat bayi laki-laki harus dibunuh. Harun selamat, karena tahun lahirnya Harun bukan pas dilarangnya lahir bayi laki-laki. Tapi pas wafatnya, punten, pas lahirnya Nabi Musa, ini adalah tahun di mana harus dibunuhnya bayi laki-laki. Itulah Nabi Musa pas dilahirkan. Nah, lihat kata-katanya, ya. Kalimatnya, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wala takhafa fi, dikatakan wala takhafi, ya, wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Ini di ayat selanjutnya, di ayat 7-nya. Semuanya ada dalam surah Al-Qasas ini. Ini punten. Ibunya Nabi Musa hamil. Sahabat-sahabat ahli surga, ibu-ibu, bapak-bapak, ayahanda bunda, punten. Allah Subhanahu wa taala memberikan sangat luar biasa. Kalau orang hamil itu kan ketahuan sedang hamil bagaimana. Ya, saat hamil itu bagaimana? Perutnya sedang hamil. Allah berikan kepada Nabi Musa saat di perut ibunya tidak kelihatan hamil. Tidak terlihat hamil, disembunyikan. Dari situ saja itu Allah ingin menyatakan tadi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardi." Subhanallah, iya. Allah ingin, lihat-lihat di ayat 5 yang tadi sampaikan surat Al-Qasas, dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang tertindas di bumi ini atau Mesir. Ya, dengan mengatakan di Mesir hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Dan dari situ skenario Allah ini tidak bisa dibantah oleh siapapun.
Silahkan Raja Fir'aun mengutus semua prajuritnya. Tiap pagi mengecek mana rumah ibu-ibu yang hamil. Setiap siang, setiap sore, rumah dicari, di pasar dicari. Mana wanita hamil. Setelah wanita hamil ketemu, didata. Setelah didata, dikunjungi kapan lahirnya. Dikunjungi kapan lahirnya. Begitu brojol, laki-laki, bunuh. Begitu keluar laki-laki, bunuh. Silahkan Fir'aun dengan makarnya. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Iya. Innahum yuriduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Subhanallah. Mereka itu punya apa? Punya makar. Tapi Allah juga punya yang seperti itu. Dan Allah itu sebaik-baik untuk melakukan orang punten yang sombong. Allah sangat luar biasa dengan bisa menjerumuskan dengan cara Allah, skenario Allah. Lihat. Dicari semua di kota Mesir siapa yang hamil, didata. Punten, ibunya Musa alaihissalam. Hamil, Allah sembunyikan di perutnya sehingga tidak nampak dia hamil. Lihat dahsyatnya. Nabi Musa sudah disembunyikan. Di dalam perut ibunya tidak nampak hamil. Ini adalah sesuatu yang istimewa saat Nabi Musa di perut ibunya. Nabi Musa jalan ke pasar, jalan kemana pada dalam hamil. Tidak kelihatan. Kenapa? Karena Allah sembunyikan. Entah seperti apa. Itulah kehendaknya Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah yang menciptakan, maka Allah terserah Allah mau bagaimana memperlakukannya, memilihnya. Demikian adanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bisa melakukan apa saja. Karena itu bentuk kesempurnaan kalau Allah sebagai Al-Malik atau Al-Mulk. Subhanallah. Ini kenyataannya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Lihat. Setelah itu, Nabi Musa alaihissalam dilahirkan. Ya Rabb. Apa kata Allah? Kata Allah dengan mengatakan kata-kata yang indah. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Itu kata-kata. Hai ibu Musa. Kata-katanya. Disampaikan. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa. Susuilah dia. Jangan takut. Begitu lahir susuilah dia. Ayo susui aja. Aku punya skenario untuk menyelamatkanmu. Susukanlah Musa ini, susukanlah anak ini. Subhanallah, iya. Dan apabila kamu khawatir terhadapnya, lihat. Wa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani. Ini yang uniknya nih. Tapi kalau kamu takut karena lagi nyusui, takut begitu nyusui ada pasukan. Lagi menyusui tiba-tiba ada kerajaan daripada pasukan Fir'aun atau apa saja, mengecek semuanya. Padahal Allah sudah katakan kalimatnya wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Aku sudah ilhamkan, aku sudah kasih tahu kepada ibunya Musa, susui saja, santai saja. Tapi jika engkau tidak mampu ataupun takut terus, kayaknya aduh enggak enak, maka apa yang dilakukan? Kalimat fa'alqihi fil yammi. Apa kata-katanya? Jika engkau khawatir dan tidak mau menyusukan karena khawatir ketahuan, khawatir tertangkap, ya, punten dengan mengatakan kalimatnya apa? Jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Subhanallah. Jatuhkanlah dia ke sungai Nil dan janganlah kamu khawatir dan jangan pula kamu bersedih. Karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Itu disampaikan kepada ibunya Nabi Musa dengan mengatakan, aku akan mengembalikannya. Inna radduhu ilaik. Inna radduhu ilaik. Maka apa yang dilakukannya? Awal mulanya, punten, lihat ibunya Nabi Musa. Aduh, kalau ditaruh di rumah nanti ketahuan. Ditaruh di kamar ketahuan. Taruh di dapur ketahuan. Maka di mana dia taruh? Ditaruh di kotak, di tabut. Di box, kalau sekarang. Disimpan, lalu diikat ini kotak itu diikat oleh tali, diikat pakai tambang. Lalu apa? Disimpan agak jauh. Lalu Nabi Musa berada agak jauh dari sungai itu. Biarkan. Kalau pas lagi mau menyusuinya, ditarik, diambil, disusuinya. Setelah itu selalu disimpan lagi, dialirkan lagi. Subhanallah, Allah menjaganya seperti itu. Jadi kalau di tengah air, dengan suara air, dengan suara apa, suara angin, tangisan bayi mungkin nggak terlalu terdengar. Atau memang Nabi Musa alaihissalam, Allah
Lindungi suaranya sehingga tidak terdengar. Awal-awal mulai demikian. Kalau pas mau menyusuinya, maka ditarik. Ditarik apa? Boxnya itu. Diambil Nabi Musa, lalu disusuinya. Setelah itu disimpan lagi, dilepaskan lagi. Kan Allah sudah katakan, jika engkau takut, susui. Jika engkau takut, simpan aja di tabut atau simpanlah di sungai. Jangan sedih, jangan takut. Seperti itu. Tapi masih sedih, masih takut, dilepaskan, ditarik. Dilepaskan, ditarik. Tapi dengan ketika mengatakan kata-katanya, aduh sedih, takut dilepas. Tapi Al-Quran Allah menyatakan, wala takhafi, wala tahzani, inna raduhu ilaik. Jangan takut, jangan sedih, lepaskan saja. Aku akan mengembalikan anakmu itu kepadamu. Masya Allah. Masih dalam keadaan disusui, harus dilepaskan. Dan begitu dilepaskan, mengalirlah. Apa yang mengalir? Apa yang mengalir? Tabut, box itu mengalir. Subhanallah. Iya. Saat mengalir, apa tabut itu? Apa yang terjadi? Lihat Al-Quran. Faltaqatahu alu fir'aun. Faltaqatahu alu fir'aun. Liyakuna lahum aduwan wa hazanan. Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Subhanallah. Ternyata Allah yang sangat luar biasa memiliki skenario yang indah. Fir'aun di saat mencari mana anak laki-laki dari Bani Israel, bunuh. Anak laki-laki dari Bani Israel mencurigakan, bunuh. Ini Allah hantarkan Nabi Musa dengan boxnya, dengan tabutnya, dengan keranjang kecilnya, masuk dan mengalir di tempat atau di sungai Nil. Memang di sungai Nil Nabi Musa disimpannya, ya. Mengalir dan tepatnya mengalir ke tempat di mana pemandiannya istrinya Nabi, istrinya siapa? Istrinya Fir'aun. Siapa? Semua sangat mengenalnya, Asia. Asia mengalir ke situ. Faltaqatahu alu Fir'aun. Subhanallah. Iya. Kalimatnya dengan mengatakan maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun. Subhanallah. Iya. Maksudnya ketemu. Bagaimana kisah penemuannya? Begitu melihat ini ada yang namanya apa? Ada yang namanya bayi. Subhanallah. Fir'aun itu dalam beberapa riwayat dinyatakan tidak punya. Ada yang mengatakan tidak punya anak. Ada yang mengatakan tidak punya anak laki-laki. Ya. Ada yang menyatakan tidak punya anak. Ada yang mengatakan punya anak tapi tidak punya anak laki-laki. Sudah begitu kenyataannya. Fir'aun punya anak tapi tidak punya anak laki-laki. Maka anaknya Fir'aun itu perempuan. Maka ada kata-kata Masyitah binti Fir'aun. Bukan Masyitah putranya Fir'aun, bukan. Bukan Masyitah itu putranya Fir'aun, bukan. Tapi Masyitah itu adalah tukang sisir. Yang suka ngeberesin rambutnya putranya Fir'aun atau putrinya Fir'aun. Jadi Masyitah, nggak tahu siapa namanya. Masyitah. Masyitah itu pekerjaan. Masyitah. Seorang yang mengurus rambut. Kalau misalnya kita lihat ada namanya, misalnya namanya siapa. Tapi dia ini jualan sayur. Maka kita panggil abang tukang sayur. Abang sayur gitu kan. Namanya bukan abang sayur. Tapi namanya siapa? Namanya itu adalah siapa? Namanya Fulan. Tapi kenapa dikatakan abang sayur? Karena dia jualan sayur. Kayak gitu tuh. Masyitah itu adalah yang suka membereskan rambut. Binti Fir'aun berarti yang suka membereskan rambut putrinya Fir'aun. Itu maksudnya. Iya. Jadi Fir'aun punya anak. Tapi anaknya bukan anak laki-laki. Tapi Fir'aun hanya memiliki anak perempuan saja. Subhanallah. Saya lanjutkan. Lalu apa? Begitu didapatinya oleh, kalau dibilang apa namanya ya mungkin, nggak tahu namanya yang paling enak apa namanya ya. Kalau Fir'aun itu, kalau istrinya Fir'aun itu kan ada pengiringnya. Ataupun pembantu-pembantunya lah gitu. Apa namanya saya kurang paham ya. Namun dengan mengatakan wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li walaka. Subhanallah, la taqtuluhu asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu waladan wa hum la yash'urun. Subhanallah. Lihat, bayi itu nampak di mana di depan daripada tempat di mana Fir'aun ini atau biasa istrinya Fir'aun untuk apa? Istrinya Fir'aun untuk mandi. Begitu menemukannya, subhanallah. Dia bilang dengan kata-katanya, ucapannya. Apa yang diucapkannya? Diucapkannya kata-kata yang sangat luar biasa. Apa kata istrinya Fir'aun? Wa qalat imra'atu Fir'aun. Begitu melihat apa itu di muka bayi.
Dia katakan kalimatnya, wa qalat imra'atu fir'aun qurratu 'ainin li walak. Wah, ini qurratu 'ain li walak. Ini adalah penenang hati dan penyejuk jiwa untuk aku dan untukmu. Itu ketika melihat bayi yang lucu yang mungil ini, kata istrinya Fir'aun, ini adalah penyejuk hati untukku dan untukmu, wahai Fir'aun. Apa Fir'aun jawab, mata innahu laki walali. Ala qurrata'ain, apa? Itu adalah penenang hati penyejuk jiwa untukmu, tidak untukku. Subhanallah, bayangkan. Fir'aun ini sejak kecil aja sudah mengibarkan bendera permusuhan dengan siapa? Dengan Musa alaihissalam. Lagi kecil aja. Makanya ada beberapa orang ketika mengatakan, seandainya Fir'aun itu ketika istrinya Fir'aun mengatakan, wa qalat imra'atu fir'auna qurrata 'ainin li walaka. Fir'aun itu menerimanya dengan mengatakan, iya, mudah-mudahan jadi qurrata 'ain li laki wali, gitu kan? Mudah-mudahan jadi qurrata 'ain untukmu dan untukku. Bisa jadi Fir'aun itu menjadi, ataupun Nabi Musa itu qurrata 'ainnya bagi Fir'aun. Tapi dari awal Fir'aun hanya mengatakan, innahu laki walali ana. Ini hanya qurrata 'ain untukmu saja, untukku tidak. Itu kata siapa? Itu kata Fir'aun. Na'udzubillah. Saya lanjutkan lagi. Subhanallah. Dan ternyata, lihat, kata istrinya, la taqtuluhu, jangan dibunuh anak ini. Kenapa? Begitu dilihat, ini anaknya Bani Israel, gayanya begini, bentuknya begini. Siap Fir'aun untuk menghajarnya, untuk menghantamnya. Dengan mata, la taqtuluhu, jangan dibunuh, jangan dibunuh. Iya, jangan dibunuh, jangan. Asa ayyan fa'ana, mudah-mudahan nanti suatu saat akan bermanfaat untuk kita. Wa nattakhidahu walada, malah dijadikan anak angkatnya. Oleh siapa? Hidup di istana. Tinggal di istana. Masya Allah. Bersama dengan Fir'aun. Bersama dengan istrinya Fir'aun, Asia. Wahum la yash'urun. Mereka tidak merasakan kalau itulah yang akan menumbangkan kerajaan Fir'aun. Skenario Allah. Subhanallah. Wa makaru. Wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Innahum yakiduna kaida. Wa akidu kaida. Famahilil kafirin. Amhilhum ruwaida. Tunggu orang-orang kafir yang punya makar. Sebentar saja Allah akan buktikan bagaimana hancurnya mereka. Sabar seakan-akan. Sabar Bani Israel. Tenang. Yang ditunggu-tunggu sekarang sudah ada. Di mana? Di rumahnya Fir'aun. Subhanallah. Di rumahnya Fir'aun. Iya. Yang ditakutkan oleh Fir'aun sekarang ada. Di mana? Di rumahnya Fir'aun. Itulah dahsyatnya skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lanjut. Ya. Biar tidak lepas. Karena apa? Karena kita akan gambarkan dari ayat dan ayat dan ayat. Wa asbaha fuadu ummi Musa farighan in kadat latubdi bihi, dan selanjutnya dengan mengatakan punten, wa asbaha fuadu ummi Musa farighan in kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Subhanallah. Ya, wa qala punten, akhirnya istrinya Fir'aun menyayanginya, mencintainya, dan dibesarkanlah Nabi Musa dengan cinta daripada istrinya Fir'aun. Bagaimana? Siapa yang membuat jatuh cinta dan sukanya istri Fir'aun kepada Nabi Musa? Allah yang memiliki hati manusia. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikan hati manusia. Tiba-tiba jatuh cinta. Siapa yang jatuh cinta? Istrinya Fir'aun. Maksudnya apa? Cinta dan sayang. Kepada siapa sayangnya? Sayangnya kepada siapa? Sayangnya kepada Musa alaihissalam. Padahal ini adalah yang ditakuti oleh siapa? Yang ditakuti oleh Fir'aun. Subhanallah. Maka kita ini kalau melihat daripada kehidupan sendiri saja. Nggak usah jauh-jauh. Ayahanda, bunda. Nggak usah kita memikirkan yang panjang-panjang. Tolong renungkan, tolong pikirkan, tolong cek gitu ya. Bagaimana, contoh saja, pertemuan ibu dan bapak sampai menikah. Unik kan cara pertemuannya? Banyak. Gak nyangka gitu. Ternyata kamu tuh jodoh saya. Ternyata kamu itu jodoh saya. Coba. Banyak di antara ibu bapak yang sekarang ini sudah punya anak satu. Sudah banyak dua. Tolong cek. Banyak yang tidak masuk dalam, kok hebat ya. Kita ini bisa bertemu. Dan kita bisa jodoh. Kadang-kadang itulah skenario Allah untuk menjadikan kita ini, Masya Allah, mendapatkan hal yang luar biasa dalam kehidupan. Ada yang baik, ada yang buruk. Ini semuanya Allah yang mengatur. Subhanallah. Dan Allah mengatur semuanya buat kita kebaikan. Keburukan yang terjadi, itu bukan karena Allah, tapi kita yang mengundang keburukan itu. Ulangi lagi. Bencana, keburukan yang terjadi kepada diri kita, itu bukan keinginan Allah, tapi kita yang mengundangnya. Kita yang menariknya, bencana itu akan datang. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Punten. Lalu setelah itu,
ibunya Nabi Musa itu punya anak perempuan. Berarti itu kakaknya Nabi Musa. Lalu apa? Hai, kepada kakaknya Nabi Musa, kamu cek kemana Musa itu, kemana tabut itu, kemana box itu berjalan. Kamu cek. Kakaknya Nabi Musa yang perempuan itu mengecek, melihat kemana. Begitu ternyata boxnya atau tabutnya berada di tempat pemandiannya. Siapa? Pemandiannya yang ada di sana. Yakni tempat mandinya istrinya Fir'aun. Waduh, bahaya ini. Nyangkutnya di sana. Malah dibawa. Waduh, udah. Ini kayaknya udah tahu pasti. Ini tahu kalau ini adalah anaknya dari Israel. Wah, ini udah selesai lah. Subhanallah. Ya, punten. Kalimatnya, lihat lanjut. Wa qalat li ukhtihi qussihi fabasurat bihi an junubi wa hum la yash'urun. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala ayat 11 ini, ya. Masih dalam suratul Qasas. Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan, ikutilah dia. Ya, ikutilah dia. Dia itu maksudnya tabut, ya, atau box. Maka kelihatanlah olehnya Musa dari jauh, sedang mereka tidak mengetahuinya. Maksudnya, oh ternyata adikku dibawa sama istrinya Fir'aun oleh Asia. Mereka tidak tahu. Subhanallah, ya, kalimatnya wa harramna alaihil maradi'a min qablu faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu walakum wa hum lahu nasihun. Subhanallah, ya. Punten, ulangi lagi kata-katanya. Wa harramna alaihil maradi'a min qablu faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Apa artinya ini? Indah sekali, ya. Kata-katanya dengan ucapannya sangat luar biasa. Ketika dilihat ternyata bayi itu dibawa oleh istrinya Fir'aun, maka harus dikasih makan. Tapi ini masih susu. Harus minum ASI. Siapa ini? Lalu yang disampaikan oleh siapa? Oleh istrinya Fir'aun. Kan di Mesir banyak nih yang melahirkan. Yang mana bayinya dibunuh. Sekarang sampaikan, beritakan ke Mesir. Dari semua penduduk Mesir. Yang masih ada air susunya, silakan datang kemari untuk menyusui Musa. Subhanallah. Untuk menyusui anak angkatku ini. Maka datang dari sana, padahal ya baru melahirkan, air susunya ada. Begitu diserahkan, Musa tidak mau. Diserahkan, Musa menolak. Diserahkan, Musa tidak mau. Musa menolak, Musa tidak mau. Subhanallah. Musa alaihissalam tidak lagi, bayi tidak mau. Nggak mau, kenapa? Nggak mau. Lalu datang lagi sampai diinformasikan yang punya ASI karena bayinya memang baru lahir terus dibunuh karena laki-laki, ataupun ada bayi yang perempuan padahal dia punya anak perempuan. Misalnya ada anak perempuan, ya, bayinya dibawa, dia nyusu. Tapi begitu Nabi Musa nggak mau. Sampai Nabi Musa nangis, kalau bahasanya itu kejar-kejar gitu ya. Kenapa? Saking laparnya. Teriakannya, lapar. Kenapa? Belum makan. Nggak bisa. Akhirnya panik. Aduh, bagaimana ini? Anak angkatku nggak mau minum. Bagaimana ini? Bagaimana? Dalam keadaan panik itu, punten, kakaknya Nabi Musa bilang. Kalimatnya. Punten. Faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wahum lahu nasihun. Subhanallah. Kalimatnya. Mau nggak aku tunjukkan? Mudah-mudahan Musa ataupun anak angkatmu ini mau apa? Mau menyusui kepada wanita yang akan aku tunjukkan. Pada itu siapa? Kakaknya Nabi Musa. Karena panik, oh di mana? Kalau gitu mana? Sebentar saya panggil. Subhanallah. Lalu datang kakaknya Nabi Musa kepada siapa? Kepada ibunya. Wahai ibuku. Musa sekarang berada di pangkuannya. Siapa? Asia. Istrinya Fir'aun. Lalu kata ibunya Musa, waduh celaka, anakku berada di istana Fir'aun. Pasti sudah dibunuh. Tidak. Asia mencintainya, Asia menyayanginya, Asia ingin membesarkannya. Syukurlah kalau gitu. Aduh, susah bagaimana aku jumpa dengan anakku kalau sudah di istana. Tenang ibuku. Lihat.
Musa tidak mau minum, tidak mau menyusui dari wanita manapun sampai hari ini. Lagi panik. Siapa yang bisa menyusui anakku? Siapa menyusui anakku? Dan insya Allah engkau bisa menyusuinya, wahai ibuku. Silakan datang ke sana. Masya Allah. Silakan datang, wahai ibuku. Datanglah ibunya Nabi Musa dengan punten rasa cinta yang ada, rasa harap dan cemas ada. Begitu melihat dari jauh, punten Asia menggendong Musa mungil, Musa kecil ini. Subhanallah. Lihat. Lalu dilihat, ditatap oleh Ummu Musa. Mungkin kalau ngatakan anakku, mungkin akan teriak begitu. Ya, anakku mungkin akan teriak begitu. Tapi menjaga perasaannya dengan diamnya, dengan syahdunya, dengan sabarnya. Langsung mengatakan, wahai paduka, apa yang bisa saya bantu? Saya menemukan bayi yang mana bayi ini lucu dan mungil. Dan saya ingin mengangkat untuk menjadikan anak angkat. Tapi sampai hari ini dia belum minum. Sudah antri berbagai macam ibu. Di mana-mana yang punya ASI tapi tidak mau meminumnya. Sekarang mudah-mudahan engkau bisa memberikan ASI untuknya. Ya Rabb. Janji Allah subhanahu wa ta'ala tadi di dalam suratul Qasas. Ya, ayat berapa ini? Di ayat 7. Lihat, inna radduhu ilaik. Nggak usah takut. Wala takhafi wala tahzani. Jangan sedih, jangan takut. Aku akan mengembalikan dia ke pangkuanmu. Janji Allah. Saat itu, subhanallah, ya. Lalu dipeluknya Musa yang beberapa saat tidak berjumpa. Sekarang ada di pangkuannya, di depannya adalah istrinya Fir'aun, ada prajurit untuk apa? Menjaga keamanan terhadap dirinya dan terhadap Musa. Skenario Allah. Nggak bisa untuk ditebak skenario Allah tuh. Mereka punya rencana untuk menghancurkan syariat Islam. Mereka punya rencana untuk menghancurkan punten. Istilahnya apa? Al-Quran dan Sunnah. Tapi Allah lebih dahsyat lagi rencana yang ada. Dan rencananya gak bisa kepikirkan oleh kita semuanya. Rencana apa yang Allah punya? Termasuk rencana apa yang Allah akan lakukan untuk pribadi, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk negeri ini. Allah punya rencana. Tapi punten innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tetap rencana itu harus dibantu dengan perubahan yang ada di dalam diri kita untuk dapat merubahnya. Simpan baik-baik. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Lihat ayat di ayat apa? Di ayat 13. Faradadnahu ila ummi. Masya Allah. Ya. Taqarra ainuha wa la tahzana wa li ta'lama anna wa'dallahi haqqa walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ini kata-kata yang indah di ayat 13 ini. Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya. Kata siapa? Kata Allah. Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya. Supaya senang hatinya dan tidak ada berduka cita. Dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kan Allah janji. Hai ibu Musa, susui Musa. Kalau kamu takut, simpan saja di sungai Nil. Iya, dalam box itu. Lalu nanti lepaskan saja. Nanti aku akan kembalikan Musa ke pangkuanmu. Nabi Musa pun ibunya Nabi Musa. Bagaimana akan kembali anakku ke pangkuanku? Orang dilepaskan di sungai kok. Tapi skenario Allah. Iya. Apa yang terjadi? Dikembalikannya. Tahu apa yang terjadi? Setelah disusuinya, pulang. Alhamdulillah. Nangislah ibunya Nabi Musa di rumah. Ya Rabb. Betapa indah skenariomu, betapa indah cara-caramu untuk mengembalikan Musa ke pangkuanku. Dan punten anaknya di istana. Lalu apa? Ibunya di rumahnya. Tapi kalau Nabi Musa nangis, Nabi Musa ingin minum, maka punten tidak segan-segan Asia membawa Musa ke rumahnya. Yakni ada ke rumahnya Musa sebenarnya. Ke rumahnya siapa? Ke rumahnya Ummi Musa. Dikatakan ketok-ketok dengan mengatakan kalimatnya, saya adalah Asia. Tolong susukan anak saya. Dibilangnya anak saya. Diserahkan. Baik, subhanallah, dipeluk, disimpan. Sambil ini anakku, ini anak. Selesai, diserahkan lagi ke istana. Kalau mau disusukan, diberikan lagi. Selesai ke istana. Masya Allah.
Terkadang kalau tidak bisa datang Asia ke rumahnya, dijemputlah punten ibunya Musa untuk menyusuinya di istana. Datang ke istana. Dahsyatnya bagaimana Allah menjadikan skenario ini, tata cara ini untuk menghancurkan kerajaan yang zalim. Kerajaan yang sombong. Itulah cara-caranya. Bagaimana caranya? Kalau ada satu kerajaan, kekuasaan yang zalim, kekuasaan yang sombong. Dari zaman dulu, hancurnya itu nggak bisa dikira-kira. Siapapun, di dunia manapun, sudah ada kisah-kisahnya terdahulu. Namrud bagaimana hancurnya, Fir'aun bagaimana hancurnya, yang terdekat Abu Jahal bagaimana hancurnya, Abu Lahab bagaimana hancurnya. Lihat saja. Iya, kehancuran bagi raja ataupun kekuatan-kekuatan yang penuh dengan kesombongan, iya, kezoliman, ini yang terjadi. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya, saya lanjutkan. Apa yang terjadi? Akhirnya Nabi Musa sudah besar. Iya, Nabi Musa sudah besar. Ini masih gerakan Nabi Musa belum jadi nabi. Belum jadi nabi. Ini kita berbicara Nabi Musa. Lalu sekarang Nabi Musa sudah mulai besar. Lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala masih dalam surat Al-Qasas ayat 14, ya. Walamma balagha asyuddahu wastawa apa artinya? Setelah Nabi Musa ini besar, dewasa, iya. Lalu mengatakan apa? Atainahu hukman wa ilman wa kadzalika najzil muhsinin. Sudah besar, beliau ini sudah besar, dikatakan, dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, kami berikan kepadanya hikmah kenabian dan pengetahuan, dan demikianlah kami memberi balasan pada orang-orang berbuat baik. Ini Nabi Musa. Jadi kalau sudah mulai besar, sudah ada tanda-tanda kenabian. Apa? Seperti biasa. Merenung tafakkur, untuk apa diciptakan, ya, apa tugas di dunia. Itu renungan-renungan. Senang uzlah untuk menyendiri. Itu tanda-tanda kenabiannya. Satu waktu. Lihat. Ini dalam surat Al-Qasas. Wadakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha. Fawajada fiha rajulaini yaqtatilan. Hada min syi'atih. Wahada min aduwih. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi. Alalladhi min aduwihi fawakazahu Musa faqada alaihi. Nabi Musa sedang berjalan karena Musa itu sedang menyendiri. Menyendiri itu apa? Uzlah, untuk tafakur, menyendiri. Enak sendiri. Dalam keadaan sendiri, tiba-tiba ada orang yang sedang berkelahi bertikai. Satu dari kelompok Bani Israel, yang satu dari Qibti. Ya, dari Israel dan dari Qibti. Dari Bani Israel, ya dari dirinya. Qibti, ya daripada ayah angkatnya. Secara ini, ya musuhnya. Apa yang dilakukan? Ribut, berantem. Setelah itu, Nabi Musa melerainya. Udah jangan berantem. Iya, udah jangan berantem. Tapi yang dari Qibti itu marah luar biasa. Sehingga mau mukul, mau menghajar kepada orang yang dari Qibti itu. Sementara dari Qibti itu adalah golongannya dari Qibti itu marah kepada yang dari Bani Israel, ya. Dari Qibti ini marah kepada Bani Israel. Sehingga yang dari Bani Israel itu namanya juga budak. Aduh, jangan. Ini siap mau dipukul, ini siap untuk dihantam, iya. Subhanallah, iya. Ini siap dipukul, ini untuk siap dihantam. Lalu dari Israel mengatakan, aduh tolong aku. Nabi Musa sudah melerainya, tapi Qibti tetap marah. Apa dalam Al-Quran? Fawakazahu Musa. Kalau beberapa diartikan, kalau dicek dalam terjemahan, ya, fawakazahu Musa, beberapa diartikan Musa memukulnya, ya. Coba kalau di sini dalam artian golongan Bani Israel, di sini ada golongan minta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari Musa meninjunya. Itu kalau dalam terjemahan Indonesia, nanti teman-teman, ibu bapak bisa mengeceknya. Musa meninjunya, tapi bukan meninjunya. Kalau diartikan fawakazahu itu begini nih, dengan tunjuk. Ya, ini begini. Diam. Nah, kena dadanya. Diam. Tapi Nabi Musa itu nabi yang paling kuat, ya. Fawakazahu, digini aja orang, diam, udah, diam. Ditunjuk pakai tunjuk ini, diam. Mati orang itu. Baru dengan petunjuk begini, diam, mati orang itu. Dengan faqada alaihi. Nabi Musa kaget. Waduh, kok mati? Maka Nabi Musa pergi. Lalu dari Bani Israel pun, waduh, pergi juga dari Bani Israel. Dan dibiarkanlah jenazah itu, mayit itu, tergeletak begitu saja. Nabi Musa panik, iya. Kenapa? Nggak sengaja Nabi Musa tidak membunuh. Kalau dipukul, ya mungkin bisa aja itu adalah keras.
ya, menimbulkan hal yang perkara yang besar. Tapi kalau ditunjuk begini, lalu mati, itu nggak sengaja banget. Nggak sengaja. Jadi Nabi Musa asli membunuh orang pada waktu itu asli tidak sengaja, bukan memukul. Kalau di sini tinju, mukul diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi wakaza itu artinya dengan ini nih, tunjuk, ya, ditojos, ditusuk begini, ya, itu ditojos kalau bahasa saya, ya, di dalam diam begitu tuh, diam. Nah gambarnya kalau di sini jelas, diam begitu kan, truk mati. Ini kekuatannya Nabi Musa alaihissalam. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Qala hadza min amali syaitan. Ini adalah perbuatan syaitan sebenarnya. Ada yang mengatakan, oh ini kekuatan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, ini syaitan yang menggertaknya sampai dia mati sengaja untuk memojokkan aku. Untuk memfitnah aku. Ya. Innahu aduwwum mudillum mubin. Sesungguhnya syaitan itu memang yang sangat menyesatkan dan ingin menghancurkan siapapun yang menegakkan syiar Islam atau syariat Allah Subhanahu wa taala. Punten. Iya. Lanjutkan lagi karena kita ada dua pertemuan untuk Nabi Musa ini. Saya sengaja untuk menyampaikan dari awal dulu, nanti bagian keduanya pertemuan Nabi Musa dengan Fir'aunnya bagaimana. Tapi ini masih sedikit harus diselesaikan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Setelah itu apa? Saya percepat saja. Iya. Saya cepat. Musa setelah melihat orang itu mati, apa kata Nabi Musa? Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu innahu huwal ghafur. Ya Allah, maafkan aku nggak sengaja. Engkau Maha tahu aku tidak mau membunuh, tapi aku hanya begini saja, tapi dia mati. Maafkan aku ya Allah, aku nggak sengaja untuk membunuh. Lalu Allah katakan, ya faghfara lahu, maka Allah ampuni. Innahu huwal ghafurur rahim. Jadi Allah telah mengampuni Nabi Musa alaihissalam. Yakin dalam Al-Quran dikatakan demikian? Iya. Dan membunuh bukan membunuh sengaja, tapi apa? Pakai tunjuk gitu ya. Kalau mukul mungkin masih ada, mungkin sekarang ada hukuman ya mukul, tapi kalau diem sampai mati, itu kan nggak sengaja. Iya. Subhanallah, ini kenyataan yang luar biasa. Lihat. Setelah itu apa? Qala rabbi, atau diqala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Punten, selanjutnya saya lanjutkan lagi. Setelah itu di Mesir ribut, ada dari Qibti yang mati. Siapa yang telah membunuhnya? Maka orang mencari siapa pembunuhnya, pokoknya dicari. Kenapa? Heboh karena seorang dari Qibti mati. Tapi kalau yang mati dari Bani Israel nggak diheboh-hebohin, nggak dihebohkan. Alah, Bani Israel yang mati nggak usah heboh, biarin aja. Tapi kalau dari Qibti yang mati, heboh. Semuanya ingin jadi pahlawan untuk mencari siapa pembunuhnya. Kadang-kadang di beberapa negara begitu. Kalau ada orang yang wafat, nggak diperhatikan. Biarin itu, biarin. Tapi kalau ada orang yang wafat, mungkin karena ada sesuatu, banyak orang yang punten-punten dengan mencari muka untuk mencari, menyelesaikan masalah siapa pembunuhnya, bla bla bla, segala macam. Iya. Dan ini zaman dulu sudah nggak aneh. Sudah begitu kenyataannya. Kalau dari Bani Israel yang meninggal, cuek, nggak diperhatikan, biarin aja. Tapi kalau ada yang wafat daripada yang meninggal dari Qibti, waduh, hebohnya luar biasa. Akan mencari siapa tahu, siapa si pembunuhnya, siapa yang wah, segala macam. Nah, Nabi Musa, fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqabu. Aduh, Nabi Musa, takut ketahuan nih, takut ketahuan. Jangan-jangan nanti orang yang kemarin saya tolong dari Bani Israel ketangkap, lalu dia mencari dan menceritakan kepada siapa? Menceritakan kepada Qibti atau kepada Fir'aun, mengatakan, saya tahu yang membunuhnya itu siapa? Musa. Agar dapat duit atau agar apa gitu, kan nggak tahu. Siapa tahu yang membocorkan. Maka dengan mengatakan, lihat katanya, karena itu jadilah Musa di kota itu merasa takut, menunggu-nunggu dan kekhawatiran akibat perbuatannya. Subhanallah. Dalam keadaan seperti itu, ada yang teriak-teriak lagi. Aduh, tolong jangan pukul aku. Tolong jangan pukul aku. Nabi Musa, waduh, ada yang berantem lagi nih. Nabi Musa coba untuk menolongnya. Tiba-tiba orang yang tolong jangan pukul aku. Dia lagi, orang Bani Israel lagi yang berkelahi lagi dengan seseorang dari Qibti. Nah, kalau udah 2 kali kayak gitu, udah ketahuan. Biang keroknya masalahnya itu bukan dari Qibtinya, tapi Bani Israelnya kayaknya kalau jadi masalah terus. Misalnya ada orang mengatakan, saya mah di sini itu nggak bagus orang-orangnya. Kenapa?
Saya nggak cocok dengan dia bersahabat. Dengan dia juga saya nggak cocok. Dengan itu juga nggak cocok. Dengan fulan nggak cocok. Dengan ini nggak cocok. Kalau semua nggak cocok, bukan orang lainnya yang punya masalah. Dianya yang punya masalah. Nggak bisa cocok dengan yang mana-mana. Jangan orang lain dengan motor, saya tidak cocok dengan dia. Saya nggak cocok dengan itu. Saya nggak cocok. Kalau nggak cocok semuanya, Anda yang punya masalah. Begitu dikasih makanan, ada 5 macam makanan. Saya nggak bisa makan ini, saya nggak bisa makan ini. Bukan makanan yang salah. Lidah Anda yang error. Iya, lidah Andanya yang salah. Jangan harus makanan menyesuaikan lidah kita menyesuaikan dengan mereka. Itu dia, terkadang ada orang curhat dengan mengatakan, saya dengan tetangga ini nggak cocok, dengan tetangga itu nggak cocok, malah dengan ini juga nggak cocok, tetangga itu nggak cocok. Semua tetangga nggak cocok dengan dirinya, bukan tetangganya yang salah, dirinya yang punya masalah. Nggak cocok dengan siapapun. Di kantor, saya berteman ini nggak cocok, berteman dengan itu nggak cocok, kalau nggak berteman dengan cocok siapa-siapa nggak cocok, berarti Andanya yang punya masalah. Seperti itu untuk introspeksi dirinya. Iya. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Nabi Musa, kamu lagi kemarin kan aku nolong kamu sampai aku nggak sengaja membunuhmu. Nabi Musa sudah melotot, kamu lagi, gitu kan? Kamu lagi, sambil mau kamu lagi. Apa yang dikatakan? Saking takutnya dari Bani Israel itu melihat Nabi Musa yang kemarin membunuh daripada bangsa Kipti, dia katakan kalimatnya apa? Kalimatnya, Subhanallah, qala lahu Musa, innalaka wiyyun, punten Tuhan, kata Nabi Musa, innaka lawiyyun mubin. Jadi ketika melihat orang itu lagi yang punya masalah, kata Nabi Musa mengatakan, punten, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang sesat, yang nyata kamu yang punya masalah. Kamu yang error, kamu hobinya berkelahi, kamu hobinya tuh punya masalah, gitu kan? Sambil menunjuk sama orang Bani Israel itu. Apa dikatakan? Karena takutnya dia katakan, falamma arada ayyabtisha billadhi huwa, ya, dikatakan kalimatnya, huwa aduwallahu lahu huwa aduwul lahuma qala ya Musa. Nih ketika kamu yang punya masalah, dia bilang apa? Ya Musa. Orang dari Bani Israel itu bilang, ya Musa, aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams. Ketika Nabi Musa, kamu ternyata yang punya masalah, kamu yang error kalau begitu, bikin masalah. Tiba-tiba Bani Israel teriak, Musa. Orang ada di situ. Musa, kamu akan bunuh saya seperti kemarin kamu membunuh dari bangsa Kipti itu. Teriakan begitu. Barulah orang tahu kalau yang membunuh orang laki-laki kemarin itu siapa? Nabi Musa. Nabi Musa kaget. Aduh, kenapa dia bilang begitu? Iya, karena rasa takut dan panik. Maka orang pada tahu kalau yang membunuh laki-laki kemarin itu adalah siapa? Nabi Musa. Dan Nabi Musa tidak pulang ke rumahnya, langsung pergi meninggalkan Mesir. Kenapa? Tahu. Seandainya Fir'aun sudah tahu siapa yang telah membunuh daripada Kipti, ternyata itu adalah Musa. Karena Fir'aun sudah dari dulu ingin membunuh Musa, itu sudah dari dulu. Sudah dari awal. Iya. Sudah punya masalah dengan Nabi Musa itu sejak awal. Maka nanti kita lihat kata-kata doa-doa yang indah. Ya. Ada kisah-kisah nanti akan flashback ke belakang. Fir'aun itu sudah sangat tidak senang kepada Nabi Musa sejak awal. Sejak kecil aja, qurratu ain buat kamu saja, tidak buatku. Tetap buatku, Bani Israel itu musuh. Tapi dibesarkan dengan cinta. Oleh siapa? Oleh seorang wanita Asia. Saya lanjutkan. Pegang baik-baik. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Setelah itu apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nabi Musa pergi. Kemana? Subhanallah. Pergi ke tempat yang sangat jauh ke Madian. Apa yang dilakukan? Nabi Musa kalau malam berjalan, kalau siang hari istirahat sembunyi. Nabi Musa. Mulai malam jalan. Ketika pagi hari istirahat, maksudnya sembunyi. Apa yang beliau makan? Nggak ada makanan, yang beliau makan hanya dedaunan, sampai lidahnya tuh jadi hijau karena makan daun terus. Nggak ada isinya. Terus jalan ke Madian berhari-hari. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala suratul Qasas ayat 22. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyan qala asa rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Subhanallah. Walamma warada ma'a. Punten di kini. Nabi Musa alaihissalam jalan tuh walamma tawajjaha tilqa'a Madyan qala asa rabbi ayyahdiyani sawa'as sabila. Dan tatkala ia menghadap ke jurusan negeri Madian,
Ya berdoa, jadi jalan kemadian. Mudah-mudahan Tuhanku membimbingku ke jalan yang benar. Pokoknya jalan ya Allah, semoga Engkau bimbing aku ke jalan yang benar di mana aku berlari ini karena aku tidak tahu kemana harus diarahkan. Itu Nabi Musa sedang berjalan. Lalu apa? Walamma warada ma'a madyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasquna wa wajada min dunihim imra'ataini tadudan qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syaikhun kabira. Subhanallah. Coba cek. Ini adalah cara-cara yang luar biasa. Nabi Musa sampai ke Madian lelah letih melihat segerombolan orang yang sedang menernakan, memberikan minuman atau menggembalakan kambingnya dengan memberikan minuman. Ada satu aliran sungai ataupun mungkin ada genangan air, sungai yang tergenang ataupun air yang tergenang, lalu kambing-kambing itu pada minum di situ, semua di situ pada minum di situ, yang membuat Nabi Musa heran. Kenapa? Ada 2 orang wanita, kambingnya sudah kehausan tapi tidak dilepaskan, dipegang aja. Tidak dikasih minum. Heran kan Nabi Musa kan? Nabi Musa heran. Orang mah di situ ada genangan air, di situ kambing-kambing yang sedang digembalakan dikasih minum di situ, tiba-tiba ada sekelompok ataupun sekelompok kambing yang dipimpin oleh 2 orang wanita tidak melepaskan kambing itu untuk minum. Di mana? Minum di genangan air itu atau yang namanya di muskanka itu atau yang namanya sungai kecil itu. Nabi Musa tega ini 2 perempuan ini tidak melepaskan kambingnya dalam keadaan haus seperti ini. Kenapa nggak dikasih minum? Maka Nabi Musa bertanya. Nabi Musa bertanya bukan karena ingin tahu wanita itu, tidak. Iya. Tapi Nabi Musa bertanya itu karena Nabi Musa melihat binatang yang kehausan, maka penasaran ditanya. Kalau seandainya Nabi Musa dengan mengatakan, oh sengaja Nabi Musa datang kepada tidak itu. Nabi Musa melihat ini kambing kehausan, kenapa tidak dikasih minum? Makanya kasihan ini kambing, ada apa? Maka tanya, kata Nabi Musa, ma khatbukuma, apa yang membuat kamu tidak melepaskan kambing-kambingmu sehingga minum di sana bersama kambing-kambing yang lain? Dengan para gembala yang lain, kenapa engkau membiarkan kambing itu dalam keadaan kehausan, kekeringan? Kenapa? Itu kata-kata ditanyakan oleh Nabi Musa. Ma khatbukuma. Ini kata-katanya di ayat nomor 23 ini. Subhanallah. Apa maksudmu dengan berbuat begitu? Ya. Kedua wanita itu menjawab. Apa coba kata kedua wanita ini? Qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syaikhun kabir. Ini bahasa perempuan yang memiliki rasa malu yang tinggi luar biasa. Nabi Musa pendek, makat bukuma. Apa yang kau lakukan ini? Apa yang terjadi kepadamu? Kambing tidak kau berikan minum dalam keadaan haus ini? Apa katanya? Kami tidak meminumkan ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya. Sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Lihat perempuannya. La naski hatta yusdur ri'a. Kami tidak akan pernah memberikan kambing kami untuk minum bersama di tempat itu. Kenapa? Karena itu gembalanya, para penggembalanya laki-laki semuanya. Saya tidak mau berdesak-desakan bersamaan dengan laki-laki yang bukan mahram saya. Maka saya tidak akan memberikan minuman kepada kambing ini, bawa ke tempat itu sebelum semua gembala-gembala itu pergi. Kenapa? Karena para gembala itu laki-laki. Dan saya tidak mau berdesak-desakan di situ. Perempuan apa itu? Perempuan menjaga kehormatannya. Perempuan yang memiliki kehormatan yang tinggi. Mengatakan, la nuski hatta yusdiru ri'a. Saya tidak akan pernah membawa kambing-kambing saya ini untuk datang ke sana. Untuk digembalakan di sana. Karena apa? Masih banyak kambing-kambing di sana yang digembala oleh para laki-laki. Dan itu bukan mahram saya. Dan ini adalah harus menjaga jarak. Subhanallah, saya tidak bisa. Maka kalau sudah pergi semuanya, baru saya akan bawa ke sana. Dahsyat perempuan yang solehah ini. Luar biasa. Iya. Dan bapakku sepuh tidak mungkin untuk menggembalakan kambing. Jadi akulah yang bertanggung jawab masalah ini. Itu dia. Lihat teman-teman yang berbahagia. Apa yang dikatakannya? Nabi Musa ketika mendengar perkataan itu. Nabi Musa fasaqanahuma summa tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Punten, saya persingkat saja. Oh gitu masalahnya. Nabi Musa langsung berangkat lalu mengangkat
batu. Angkat batu. Lalu begitu batu diangkat, keluarlah fanfajarat fihal ma, keluar sumber mata air di batu itu. Subhanallah, keluar sumber mata air dari batu itu. Sekarang saya tanya kira-kira, kalau batu itu diangkat lalu keluar mata air dari bawah batu itu, kira-kira batu kecil apa batu besar? Jawaban semua batu besar. Kok Nabi Musa bisa mengangkat batu itu? Jawabannya karena Nabi Musa adalah nabi yang paling kuat dan kokoh. Diangkat batu itu, keluar air. Lalu Nabi Musa mengambil kambing itu dan diberikan minum kambing itu sampai kenyang. Setelah itu apa? Dilepaskan, maksudnya dibiarkan lagi. Nih, sudah selesai. Nabi Musa tidak bicara apa-apa. Hanya mengangkat batu, lalu ambil kambing itu, diberikan minumannya, lalu setelah itu diserahkan lagi kepada dua wanita itu. Dan punten, setelah itu Nabi Musa, fasaqalahuma, lalu memberikan minuman kepada kambing itu, thumma tawalla ila dhilli, setelah itu pergi. Kalau bahasanya melengos aja gitu. Nggak ada bilang dan mengatakan, sudah beres ya, saya sudah kasih minum sama kambing-kambing kalian, tolong sekarang saya kasih makan atau apa, karena saya perjalanan. Tidak. Nabi Musa tidak melakukan kata-kata rayuan, tidak. Nabi Musa, fasaqalahuma thumma tawalla ila dhilli, selesai, ila dhilli, selesai pergi. Itu dahsyatnya Nabi Musa. Setelah itu Nabi Musa doa. Nah ini pun doanya, catat baik-baik. Di suratul Qasas ayat 24 di ujungnya. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Udah jauh dari Madian. Udah jauh dari Mesir, pergi ke Madian, nggak ada keluarga, nggak ada teman, nggak ada bekal, nggak bawa makanan, karena larinya pun dadak-dadakan, ya. Pakaian dengan pakaian yang ada, minuman juga nggak bawa, seadanya, makanan apa yang di jalan dedaunan dimakan. Saat itu datang sampai ke Madian, dia nggak punya apa-apa. Setelah berbuat baik kepada dua wanita ini dengan memberi minuman kepada siapa? Gembalaannya. Nabi Musa doanya, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Doanya apa? Kata-kata yang sangat luar biasa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Catat doa ini, jangan lupakan. Ya Allah, sesungguhnya aku sangat membutuhkan dari berbagai macam kebaikan yang kau miliki. Karena aku saat dalam keadaan fakir. Aku sangat membutuhkan saat ini. Bunda, ayahanda, bacalah banyak doa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ini punten, sedikit lagi untuk pertemuan pertama. Lalu datanglah perempuan itu ke bapaknya, namanya adalah Syuaib. Bukan Nabi Syuaib, Nabiullah Syuaib bukan itu, tapi Syuaib yang lain. Datanglah bapaknya nanya, namun ini laki-laki soleh. Kok jam segini udah pulang nak? Ada apa nak? Udah dikasih minum belum kambing-kambingnya? Sudah ya. Kok bisa cepat? Diceritakan dari awal. Kami lagi duduk, tiba-tiba ada laki-laki mengatakan, ma khatbukuma. Kami jawab begini. Lalu kata Syuaib, bapaknya wanita ini, panggil orang itu. Suruh ayah memanggil, datang ke sini. Lihat. Maka wanita itu jalan kepada Nabi Musa, memanggil Nabi Musa. Tapi Allah menceritakan dengan kata-kata yang indah sekali. Apa kata-katanya? Lihat di dalam surah yang sangat indah ini. Ya, kata-kata yang sangat luar biasa ini. Apa kata-katanya? Simak baik-baik. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Maka berjalanlah salah satu di antara mereka jalan alal istihya, jalan yang penuh rasa malu. Gimana sih? Nggak ganjen gitu, nggak apa namanya itu, nggak centil, nggak apa gitu. Tamshi alal istihya. Artinya apa? Dia berjalan dengan istihya, dengan malunya. Subhanallah, dia katakan, qalat, dia berkata, inna abi yad'uk liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Subhanallah. Pendek, bapakku memanggilmu untuk mengucapkan terima kasih kepadamu. Udah pergi. Cuma itu tugasnya perempuan karena disuruh oleh bapaknya, mengatakan itu pun jalannya tamshi ala istihya. Coba para akhwat, ibu bapak yang punya anak wanita, tolong jaga akhlaknya. Jalan tamshi ala istihya. Ini mah kadang-kadang subhanallah nggak ada rasa malunya. Laki-laki punya rasa malu itu baik, tapi perempuan punya rasa malu jauh lebih baik. Laki-laki punya rasa malu baik, tapi kalau perempuan punya rasa malu jauh lebih baik. Tamshi ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Bapakku memanggil kamu untuk mengucapkan terima kasih dari apa yang telah kau perbuat kepada kami. Pergi udah.
Nggak ada mengatakan, kapan berangkat? Mau saya temenin? Atau mau bagaimana? Atau mau ngobrol dulu? Enggak. Enggak, langsung pergi. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas qala la takhaf najautu minal qaumidz zalimin. Setelah datang Nabi Musa ngobrol dengan Syuaib, diceritakan, saya ini Musa datang dari Mesir, begini ceritanya. Apa kata-kata Syuaib dengan mengatakan kata-katanya? Qala la takhaf, kata Syuaib. Jangan takut, sekarang kamu di tempat yang aman. Najauta minal qaumidz zalimin. Anda selamat daripada orang-orang yang zalim. Siapa? Fir'aun. Subhanallah. Iya. Lalu saat itu, punten, Nabi Musa berada di sana. Anak daripada Syuaib ini, punten, perempuan itu mengatakan, qalat ihdahuma ya abatis ta'jirhu inna khaira man ista'jarta qawiyul amin. Punten. Qalat ihdahuma, salah satu dari putrinya bicara, ya abati, aya abatis ta'jirhu, bapakku tolonglah jadikan dia pekerja kita. Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Sesungguhnya bagi orang yang ingin mencari, punten, orang yang bekerja, maka punten, orang yang bekerja di kita atau siapa yang mencari para pekerja, carilah para pekerja yang kuat dan dapat dipercaya. Sebaik-baik yang kita sewa, seorang laki-laki untuk bekerja di kita adalah qawiyul amin. Udah tahu, qawi, kuat, amin, dapat dipercaya karena akhlak yang luar biasa. Qala, akhirnya punten, Nabi Syuaib menerima tawaran putrinya itu. Lihat, bekerja di rumahnya Nabi Syuaib, giat, akhlak. Syuaib tidak ragu dengan mengatakan, lanjutnya, qala inni uridu an unkihaka ihdabnatai hataini ala an ta'jurani samaniya hijaj fa in atmamta ashran famin indika wa ma uridu an asyqa alaika satajiduni insyaallah minas salihin. Hai Musa, aku ingin menikahkan salah satu dari putriku kepadamu, maka maharnya adalah kau kerja untuk kami 8 tahun. Tapi jika engkau mau menambahkan sampai 10 tahun, itu dari jika engkau mau. Dan aku tidak maksa. Dan silakan, itu pikirkan. Tapi kami adalah insya Allah daripada orang-orang saleh. Subhanallah. Iya. Maka punten, nikahlah Nabi Musa dengan salah satu daripada putrinya siapa? Nabiullah, ataupun oleh dengan punten, ini bukan Nabi Syuaib tapi terkenalnya Syuaib yang lain namun orang soleh. Iya, maka nikahlah Nabi Musa dengan salah satu putrinya orang soleh. Siapa? Syuaib. Subhanallah. Iya, maka saat itulah hiduplah Nabi Musa bersama Syuaib dan putrinya di Madian selama 10 tahun. Iya, punten, hiduplah Nabi Musa bersama Syuaib, mertuanya, dan bersama siapa? Bersama putrinya yang sekarang menjadi istrinya di Madian selama 10 tahun. Setelah 10 tahun, Nabi Musa oleh Allah diperintahkan untuk datang ke Fir'aun. Setelah 10 tahun, Nabi Musa harus berangkat ke Fir'aun dan jumpalah dengan Fir'aun dalam perjalanannya. Kisah bagaimana Nabi Musa perjalanan menuju ke Mesir, dan kisah bagaimana perjumpaan Nabi Musa bersama Fir'aun di Mesir, insya Allah yang akan datang kita lanjutkan di bagian kedua, Musa alaihissalam berjumpa dengan Fir'aun. Ini mungkin dapat sampaikan. Mohon maaf tidak ada sempat tanya jawab karena cukup banyak yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan yang akan datang bisa tuntas menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Semuanya bersandarkan apa yang disampaikan dari Al-Quran dan Al-Quran agar tidak lepas. Maksudnya apa? Semua bersumber daripada Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Ini dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khair ala husni istimaikum lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakillah khair Abi. Jazakumullah. Abi tadi error Bi awal-awal Bi. Anunya passcode. Jadi minta link YouTube sama Umi, alhamdulillah dari awal bisa Bi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa jumpa lagi nanti untuk melanjutkan Nabi Musa bagian keduanya, insya Allah. Iya. Amin, amin Bi. Lanjutin nih, catatan udah 3 lembar nih Bi. Masya Allah.
Kangen Bi kajian ini kayak gini Bi. Insya Allah. Masih Ya, bisa atau alhamdulillah. bisa Zoom, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah Bi. Sehat-sehat ya Bi, Umi, keluarga juga semuanya. Ya. Mohon maaf ya. Alhamdulillah, insya Allah Ustadz. Jadi terima kasih atas waktunya yang telah kami sampaikan kepada kami seluruh majelis, peserta majelis ini, dan insya Allah begitu padat seperti biasa, khasnya Ustadz Abi Maki yang kita sayangi. Insya Allah karuniakan kesehatan selalu pada Ustadz, dan apa yang ilmu telah sampaikan kepada kita semua insya Allah menjadi suatu yang pencerahan. Tidak saja menjadi ilmu, tapi jadi amal-amal keyakinan kita atas besaran Allah yang contoh kepada Nabi Musa alaihissalam. Insya Allah Ustaz, jazakallah atas waktu kesempatannya. Seperti disampaikan tadi, apabila pertanyaan bisa di-list dulu. Insya Allah di pertemuan berikutnya bisa kita lanjutkan, bisa diberikan waktu Ustaz ya. Insya Allah. Jazakallah Ustaz. Insya Allah. Atas waktunya. Ya. Terima kasih. Saya pamit. Sama dengan Jazakallah khair Ustaz. Halo, assalamualaikum. Salam untuk Umi. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kembali kepada Tante Ming. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi kajian untuk Ustadz Sirah Nabi Musa pada bulan depan, Jumat tanggal 26 Maret 2021 di jam yang sama, jam 16, jam 4 sore sampai jam 5. Ya, itu saja. Untuk selanjutnya sebenarnya awal bulan Maret kita juga ada kajian Giroh, tapi bukan dengan Ustadz Abi Maki, tapi dengan Ustadz yang lain. Insya Allah kami informasikan kemudian. Jazakumullah khair untuk kehadirannya pada sore ini, dan maaf lahir batin. Akhir kata, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kami juga sedang ada kegiatan untuk wakaf Quran. Silakan untuk apabila berkenan untuk mewakafkan Quran, bisa dengan 75.000 per mushaf ditransfer ke rekening Giroh 70 di flyer terlampir. Untuk detailnya bisa bertanya kepada Hilyati, Susan, dan Satyo. Terima kasih.